Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Nanang Lidwan, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam rangka sertifikasi dosen SMART 2025, saya ingin menjelaskan RPS, Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan amanah Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, saya mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS. Berikutnya, deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini berisi materi teori yang memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan agama Islam, bagaimana manusia bertuhan, agama dan kebahagiaan manusia, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan, membangun paradigma Quran, membumikan Islam di Indonesia, membangun persatuan dalam keberagaman Islam dan tantangan modernisasi, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam, pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Kemudian penugasan project based learning yang dimulai dengan survei lapangan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan laporan video, link YouTube, poster di Instagram, dan press release di media online. Sedangkan penilaian diambilkan dari absen kehadiran 20%, proyek 80%. Diambil dari sikap, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan skill membuat video, poster, dan press release. Sebagaimana PDD UPK TK Sertifikasi Dosen 2025, selamat menyimak video pembelajaran berikut dengan pendekatan DAI, Delivery Interaction Assessment. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Biasa. Baik, teman-teman, kita memasuki pertemuan ke-9 ya, tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Kita mulai ya dengan doa bersama. Mohon diaminkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Amin. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Amin. Rabbana faqihna wa faqih ahlana. Amin. Wa qarabatin lana fi dinina. Amin. Ya Allah, berilah kami manfaat apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Amin. Ya Allah, berikanlah kecerdasan untuk kami, keluarga kami, dan kerabat kami. Amin. Dalam agama kami serta penduduk negeri, baik perempuan maupun laki-laki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ke-9. Kita review dulu ya.
ujian tengah semester, kita review materi yang sudah kita pelajari. Baik, siapa yang bisa menjelaskan ya? Oke, jelaskan bagaimana paradigma Qur'ani dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan moral di era modern, serta sebutkan 2 nilai Qur'ani yang relevan. Siapa yang bisa jawab? Oke, Mas Budi, silakan. Untuk paradigma Qur'ani memberikan panduan moral yang kokoh dalam menghadapi tantangan kehidupan modern seperti krisis identitas, ketimpangan sosial, dan kemajuan teknologi yang tidak seimbang dengan etika. Luar biasa, kita Budi is the best. Berikutnya, nah kita mengulang lagi review apa yang dimaksud dengan membumikan Islam di Indonesia dan mengapa hal ini penting dalam konteks masyarakat yang majemuk. Siapa? Oke, Mbak Maria, silakan. Untuk pertanyaan tadi itu membumikan Islam di Indonesia berarti menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan konteks sosial masyarakat Indonesia tanpa mengubah esensi ajarannya. Ini penting karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dengan pendekatan ini, nilai Islam seperti keadilan, persamaan, dan demokrasi dapat lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak ya. Jawabannya kita mengingatkan materi yang telah kita pelajari ya. Sebelumnya kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Oke, bahwa diharapkan teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan konsep persatuan dalam keberagaman. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan konsep keberagaman dalam Islam, kita ice breaking dulu ya, teman-teman. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama, tebak ayat. Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lanjutannya adalah tentang perbedaan suku dan bangsa. Siapa yang tahu ini dari surat apa? Silakan, Kak. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wah, luar biasa. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Nah, kalau kalian jadi pemimpin, oke, bayangkan kalian jadi pemimpin di lingkungan yang sangat beragam, beda suku, budaya, dan agama. Satu hal apa yang kalian tekankan agar semua bisa hidup rukun? A. Toleransi. B. Pemaksaan aturan. C. Pemisahan kelompok. D. Klaim kebenaran. Toleransi. Toleransi. Iya. Yeah. Ya, dari ice breaking tadi kita tahu ya tentang apa yang akan kita bahas ya. Nah, kita akan membahas tentang konsep keberagaman dalam Islam. Oke. Bahwa keberagaman, pluralitas adalah sunatullah, ketetapan Allah. Keberagaman atau pluralitas adalah sunatullah, yaitu ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari desainnya dalam menciptakan manusia
Allah menciptakan manusia dengan perbedaan suku, bangsa, apalagi agama, bahasa, budaya. Nah, ya, sebagai bentuk kekayaan sosial yang mengajarkan kita nilai toleransi, saling menghormati, bekerja sama dalam kebaikan. Oke, tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, karena Islam ya menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Setuju ya? Setuju. Dan memerintahkan umatnya untuk menghormati perbedaan sebagai bagian dari rahmat Allah. Ajaran Islam mengakui bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku, bangsa, dan latar belakang agar saling mengenal dan belajar satu sama lain. Ya, tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Baik. Nah, berikutnya ya, baik teman-teman, tiga hal ya dalam konteks persatuan, keberagaman, dan toleransi. Nah, kita tentu menghargai ya, membanggakan nilai persatuan. Nah, sebagaimana sila ketiga ya dalam Pancasila. Persatuan, nah tentu kita harus mengerti tentang keberagaman. Ya. Keberagaman yang terdiri dari suku, bangsa, bahasa, ya, agama. Maka dengan perbedaan itu kita perlu toleransi. Adalah sikap tasamuh, ya, sikap lapang dada, ya, lapang hati, kelembutan dan kelonggaran dalam menerima perbedaan sosial dan keyakinan, ya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama. Itu ya, keterkaitan antara persatuan, keberagaman, dan toleransi. Nah, berikutnya bagaimana kita menyikapi pluralitas perbedaan. Oke. Ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip keberagaman adalah sikap beragama yang tidak sempit, tidak fanatik buta, serta mampu menerima perbedaan dengan hati terbuka dan pikiran jernih. Nah, dalam Islam, prinsip ini tercermin dalam ajaran toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam berkeyakinan beribadah. Karena Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, kemudian berikutnya keadilan yang objektif. Prinsip ini berarti menegakkan kebenaran dan memberikan hak kepada setiap orang secara adil tanpa memihak, diskriminasi, atau dipengaruhi oleh latar belakang agama, suku, ataupun status sosial. Nah, dalam Islam, keadilan merupakan nilai dasar yang harus ditegakkan bahkan terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang yang dibenci sekalipun. Kemudian prinsip yang ketiga, keragaman agama sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Ya. Maksudnya pandangan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan,
melainkan menjadi ruang bagi umat manusia untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Misalnya dalam gotong royong, ya, kemudian dalam kegiatan sosial yang lain. Itu 3 prinsip. Berikutnya, bagaimana toleransi dalam Islam, ya, kebebasan beragama. Nah, apakah sebebas hewan gitu? Enggak, ya. Tentu ada batasan. Nah, apa? Pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia. Ya, artinya bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang tinggi di hadapan Allah, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, atau status sosial. Maka dalam Islam, manusia dimuliakan karena akalnya, tanggung jawab moralnya, dan kemampuannya menjadi khalifah di muka bumi. Berikutnya, pengakuan terhadap perbedaan dalam agama dan keyakinan. Maka sikap menerima bahwa keberagaman dalam hal kepercayaan adalah bagian dari realitas kehidupan yang diakui oleh Islam sebagai sunatullah, ketetapan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa jika Allah menghendaki, tentu Dia bisa menjadikan seluruh manusia dalam satu agama. Namun perbedaan itu dibiarkan terjadi agar manusia diuji dalam kebaikan. Ya, lihat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Berikutnya, larangan menghakimi keimanan orang lain. Ya, dan dalam prinsip Islam, bahwa urusan iman dan hidayah adalah hak prerogatif Allah, bukan manusia. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa tugas manusia hanyalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa atau menilai isi hati orang lain. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Kemudian Quran surat Al-Baqarah 256. Ya, berikutnya perintah untuk berlaku adil kepada semua. Bahwa ajaran pokok dalam Islam yang menuntut semua muslim untuk bersikap adil terhadap siapapun, tanpa memandang agama, suku, status, dan atau hubungan personal. Ya. Lalu berikutnya, toleransi dalam Islam. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Sikap toleransi dalam Islam. Pertama, toleransi dalam aspek sosial. Toleransi dalam aspek sosial adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hal agama, budaya, suku, maupun kebiasaan. Lalu toleransi terhadap sistem dan prinsip Islam. Nah, di sini terkait dengan menghargai dan menerima keberadaan serta penerapan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, tanpa memaksakan atau mengabaikan hak orang lain yang berbeda keyakinan. Ada beberapa prinsip, ada beberapa sistem nilai dalam Islam. Pertama tauhid, kedua ibadah, lalu qiyamah. Tauhid adalah prinsip dasar dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan ditaati. Yang kedua, ibadah, di mana Islam mengajarkan segala bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat ritual seperti sholat, puasa, zakat dan haji, maupun ibadah sosial, ya.
berbuat baik kepada sesama, kejujuran, ya, dan keadilan. Lalu kiamat. Nah, kiamat berarti hari kiamat adalah keyakinan fundamental dalam Islam tentang hari pembalasan di akhir zaman, ketika seluruh amal perbuatan manusia akan dihisab dan diberi ganjaran sesuai dengan niat dan tindakannya. Berikutnya prinsip-prinsip nilai dalam Islam yang perlu dipahami, ya. Pertama, tasdik, yaitu pengakuan dan keyakinan penuh terhadap kebenaran wahyu Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Maka prinsip ini menuntut setiap muslim untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang mutlak, benar, dan sunnah Nabi sebagai petunjuk hidup yang wajib diikuti. Ya. Kemudian tasri, pada prinsip ini yaitu proses legislasi, ya, atau pembelakuan hukum syariat yang berasal dari wahyu Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu sirriyah berarti prinsip kerahasiaan dan ketulusan dalam perjalanan ibadah dan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, banyak ayat, ya, yang menyebutkan tentang konsep keberagaman dalam Islam dan membangun persatuan Islam, ya. Di antaranya Al-Hujurat ayat 13, Ali Imran ayat 103, Al-Maidah ayat 48. Baik, teman-teman, kita sudah membahas tadi, ya, materi. Nah, sekarang silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan Kak. Perkenalkan, saya Rizky, NIM 19225050. Saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman menurut pandangan Islam, dan bagaimana sih Islam memposisikannya dalam kehidupan umat manusia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, jawabannya, keberagaman dalam pandangan Islam adalah keniscayaan. Artinya sunnatullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bagian dari kodrat kehidupan manusia. Nah, karena Islam memandang keberagaman baik suku, bangsa maupun agama sebagai sarana untuk saling mengenal dan hidup berdampingan secara damai, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Berikutnya ada yang bertanya? Satu lagi, ya. Saya Pak, saya ingin bertanya. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Abdul Kuro. Saya ingin bertanya, mengapa penting bagi umat Islam untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan asal, budaya dan pandangan? Ya, terima kasih Kak pertanyaannya. Baik, jawabannya karena perbedaan dalam Islam bukan untuk dipertentangkan, ya, melainkan untuk dipahami dan disikapi dengan ukhuwah, persaudaraan. Menjaga persatuan penting agar umat Islam tetap kuat, tidak mudah dipecah belah, dan bisa mencerminkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Baik. Nah, kita dalam penutup ini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab dalam hati sanubari, ya, teman-teman semua. Dari pertanyaan ini sebagai refleksi, bagaimana keberagaman suku, agama, dan budaya dapat menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang harmonis menurut pandangan Islam. Kemudian, mengapa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Kemudian ketiga, bagaimana kita bisa menjaga persatuan umat Islam di tengah perbedaan yang ada tanpa menghilangkan identitas masing-masing,
Yang keempat, dalam konteks kompetisi kebaikan antar umat beragama, apa peran yang bisa kalian ambil untuk menciptakan kerukunan dan toleransi? Ya, maka kita bisa ambil kesimpulan keberagaman adalah sunnatullah yang harus kita terima dengan sikap saling menghormati dan toleransi, dengan menjunjung persatuan dan keadilan. Umat Islam dapat membangun masyarakat yang harmonis dan penuh rahmat. Nah, dalam referensinya kita bisa temukan, ya. Silakan untuk mendalaminya. Baik, assessment ya, teman-teman. Siapa yang bisa menjawab, ya, pilihan ganda? Oke. Soalnya yang pertama, ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ya, surat apa? C. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Berikutnya soal yang kedua. Berikut ini, ya. Siapa? Siapa? Ya, silakan Kak. D. Menghakimi, mengklaim kebenaran mutlak untuk kelompok sendiri. Ya, oke. Assessmentnya baik. Saya ucapkan terima kasih kerjasama yang hebatnya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-10 dengan bahasan Islam dan tantangan modernisasi. Sebelum saya tutup pertemuan ini, satu kata dari Anda semua, ya. Jaya. Kemudian, Mantap. ya. Berikutnya, wonderful. Yes. Lagi Pak. Wassalamualaikum